Hidupku sebelumnya penuh drama dan penipuan. Ayahku adalah pria yang menikah untuk status. Ibu tiriku mencintai ibu kandungku, lalu benci dan menghancurkannya. Pembantu dan pengurus rumah kami menyusup untuk balas dendam. Setelah api membakar habis, aku kembali dengan kuat. Mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Lulusan Harvard yang brilian, datang jadi pengurus rumah. Kamu coba-coba hidup? Bukan, aku datang berburu. Yunyuan si imut itu membunuh ayah dan adikmu. 10 tahun ini, setiap hari aku memikirkan bagaimana membuatnya menderita lebih dari mati. Aku akan membuatnya merasakan penderitaan paling dalam di dunia, apa yang paling dia pedulikan. Istrinya, putri kesayangannya. Aku ingin kamu mendekati mereka, mainkan mereka di telapak tangan. Buat mereka dengan sukarela percaya dan bergantung padamu, lalu dengan tanganmu sendiri dorong mereka ke neraka. Ini tabungan seumur hidupku. Semua kumasukkan untuk menyewa pelatih paman ini. Ahli percintaan 40 tahun, dia akan membentukmu menjadi pria yang tak tertahankan bagi keluarga Yun. Buat istri dan anak perempuan Yunyuan Tu. Dengan sukarela dikendalikan olehmu. Membentuk pria jadi pemburu, membuat mangsa. Dengan sukarela tunduk, bagiku mudah sekali. Anggur merah adalah simbol selera pria. Musik bukan soal teknik, tapi membuat orang merasa kamu dalam. Cukup satu lagu, sudah bikin mereka tergoda. Banyak wanita pakai tubuh sebagai senjata, tubuh pria. Juga bisa jadi senjata taklukkan wanita. Pakai pakaian yang pas, berdiri di sana. Tempat itu akan berubah karena kamu. Sekarang, waktunya berburu. Ayah adik, kubalaskan dendam kalian. Pengurus Chen, semoga kamu betah di rumah kami. Semoga hubungan kita seperti keluarga. Keluarga? Keluargaku berkat ayahmu. Sekarang terbaring dingin di bawah tanah. Momo, bukannya hari ini ulang tahunmu? Kulihat di kamarmu, masih banyak hadiah belum dibuka. Coba lihat, mungkin ada kejutan. Kamu siapa sebenarnya? Tujuanmu datang ke rumah kami apa? Belakangan aku belanja, tapi selalu melihatmu di sekitarku. Kamu melamar jadi pengurus rumah kami. Kebetulan, atau sengaja diatur? Tuan rumah kami sedang tidak di rumah. Hanya kami berdua janda dan anak yatim di rumah. Kamu mau apa sebenarnya? Nyonya Yun. Aku tidak menyembunyikan apapun, aku sudah mengatakan sejak tadi. Aku datang sini untuk berburu. Membuka identitas sendiri, juga bagian dari rencana penguasaan. Kalau begitu apakah termasuk dalam rencana perburuanmu? Sebagai salah satu mangsa? Hari ini keluarga kita dapat kepala pelayan baru. Karismananya luar biasa bagus, sungguh di luar dugaan. Yunmo, kenapa kamu bisa begitu tergila-gila dengan pria itu? Sungguh memalukan sekali. Itu pertama kalinya aku jatuh cinta pada laki-laki, dan juga yang terakhir seumur hidupku. Tuan Chen, aku sarankan kamu jangan berniat buruk terhadap Xiaomo. Aku tidak ingin melihat dia memiliki perasaan yang tidak seharusnya padamu. Nyonya Yun, ucapanmu itu sungguh terlihat seperti ibu yang benar-benar peduli dengan putrinya. Orang yang tidak tahu kebenarannya pasti mengira kamu adalah ibu kandungnya. Aku sarankan kamu bisa membedakan mana yang penting mana yang tidak di keluarga Yun. Jangan sampai menimbulkan masalah untukku, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa rencana perburuanmu bisa berjalan lancar terus. Nyonya, kalau di tempat perburuan kita harus berjalan sesuai aturan. Itu pasti akan terlalu membosankan. Ini memang cukup menarik. Pemburu harus tahu bagaimana memberi ruang. Hasutan dan percobaan bisa membuat mereka tidak bisa berjaga-jaga. Bibi Liu, antar Tuan Chen ke kamarnya. Atur semuanya dengan baik. Baik. Silakan. Lino Vesia dan Yunmo. Tidak boleh ada yang dibiarkan. Kepercayaan mereka adalah senjata terbaik kita. Bu, aku pasti tidak akan membuatmu kecewa.
Sebaiknya kamu ingat betul, di keluarga Yun ini tidak bisa menerima orang yang terlalu lembut hati. Kita harus hancurkan mereka total. Biarkan Yun Yuan Tu merasakan penderitaan yang sebanyak-banyaknya. Nona, Tuan Chen. Ini hadiah perkenalan yang aku siapkan untukmu, mungkin tidak terlalu berharga. Tapi aku harap kamu menyukainya. Terima kasih, aku sangat menyukainya. kamu masih lembut hati. Kamu masih saja lembut hati. Apa kamu lupa bagaimana ayah dan adikmu meninggal? Bermurah hati pada musuh sama saja kejam pada diri sendiri. Aku tadinya mau minta kamu dapatkan hati Lina Vesia dulu. Sekarang rencana diubah. Dapatkan hati Yunmo dulu. Setelah dia jatuh cinta sepenuhnya, aku ingin lihat bagaimana selanjutnya. Si Yun Yuan Tu yang manis itu. Jangan-jangan sampai bikin dia kena serangan jantung. Mangsa yang polos dan tak bersalah seringkali lebih mudah terjerumus ke dalam jurang. Tubuh pria adalah senjata terbaik untuk menaklukkan wanita. Maaf ya, Pak Chen. Aku tidak sengaja. Sengaja pun tidak apa-apa. Nona, aku adalah pelayanmu, aku bisa melakukan lebih banyak untukmu. Saat itu, dia bersinar terang di mataku. Kupikir kamar mandi itu dipenuhi aroma cinta. Baru kemudian aku tahu itu semua adalah aroma konspirasi. Cara ini tidak terlalu cerdas ya, Pak Chen. Apa maksud ibu? Pintu kamar mandi di rumah kita ini bisa menutup otomatis. Pak Chen yang sudah direncanakan matang ini membuat Yunmo melihat tubuhmu. Sebagai pria dewasa, niatmu ini terlalu jelas. Apakah ibu tidak ingin melihatnya? Pemburu yang terlalu tergesa-gesa tidak akan mendapatkan mangsanya. Dua mangsa sudah terperangkap. Kenapa detak jantungku secepat ini? Apakah ini? Xiaomo, dengarkan. Jika Chen Ziyuan membuat hatimu kacau, aku akan segera mengusirnya dari keluarga Yun. Kau pikir ini apa? Cinta? Jangan terlalu naif. Saat itu, kukira ibu tiriku khawatir. Aku akan menjalin hubungan yang tidak sepadan. Baru kemudian aku sadar kebenarannya jauh lebih rumit. Pak Chen, kudengar salep penghilang bekas luka bisa membantu luka lama. Aku melihat bekas luka di punggungmu tadi malam, jadi aku buatkan sedikit. Semoga bisa kau gunakan. Terima kasih, Nona. Niat baikmu sangat mengejutkanku. Aku hanya berharap kau bisa menjaga dirimu lebih baik. Ingin mengkhianatiku? Ingat, kau hanya hidup untuk balas dendam. Kebaikan hatinya pada akhirnya akan menjadi penghalang dalam perjalanan balas dendamku. Pak Chen, tolong datang sebentar. Apa yang kau lakukan? Lupa identitasmu? Atau lupa alasan awal kau datang ke sini? Betapapun dia mempercayaimu, itu karena dia bodohnya lucu. Jangan bilang kau benar-benar punya niat lain. Jangan lupa ayah dan adikmu mati karena siapa? Ibu, saya tahu caranya. Tenang saja. Adik kecil, sendirian jalan-jalan malam-malam begini. Tidak takut ketemu orang jahat? Wah, cantik juga ya. Kejutan yang bagus nih. Mau kakak-kakak antar pulang? Jangan mendekat. Temanku ada di dekat sini. Minggir. Kalau tak mau ribut, pergi sana. Wah, ada pahlawan. Kau pikir lagi syuting film? Anak muda, jangan cari masalah. Aku peringatkan kalian. Sudah laporkan ke polisi. Kalau tidak pergi. Lapor polisi? Kau pikir kalian bisa keluar dengan mudah?
Kepala pelayan Chen. Kau terluka. Tahan, aku cari bantuan. Lukamu parah sekali, Paman. Kenapa tidak beritahu dia sebelumnya? Kalau diberitahu dulu, aktingnya bisa sempurna. Adegan penyelamatan malam ini harus tulus, baru bisa membuat Nona kayak benar-benar jatuh cinta. Di mata kalian, aku ini apa? Aku hanya alat yang tak berperasaan, bisa dipakai kapan saja. Tapi dia tidak. Nyawa Yunmo. Kenapa aku peduli? Mengapa dia hidup mewah? Sementara ayah dan adikmu terbaring di dasar sungai yang dingin, digigit serangga dan dimakan ikan. Selama bertahun-tahun aku menyusup di keluarga Yun. Setiap saat ingin membakar seluruh rumah mereka. Membunuh mereka terlalu mudah. Aku ingin membuat mereka hidup sengsara. Ziwan, ibu bukan tak peduli padamu. Tapi semua ini, ibu hanya membalaskan dendam ayah dan adikmu. Setiap hutang ada pemiliknya. Dosa yang diperbuat Yuan sendiri. Harus dia bayar. Aku akan tunggu dia pulang. Untuk membunuhnya sendiri. Membalas dendam untuk ayah dan adik, lalu aku masuk penjara. Itu sudah kewajibanku. Kau terlalu naif, Ziwan. Membunuh Yun Yuan Tu. Mati dengan mudah, mana bisa disebut balas dendam. Bertahun-tahun dia menikmati kekayaan, sementara ayah dan adikmu mati mengenaskan di air sungai yang dingin. Ibu, balas dendam perlu, tapi jangan libatkan orang tak bersalah. Yunmo dia. Yunmo tidak tahu apa-apa. Dan tidak terlibat dalam konspirasi apapun. Dia adalah putri Yun Yuan Tu. Setiap suap makanannya, setiap baju mewahnya, semua didapat dengan menginjak tulang belulang keluarga kami. Kepala pelayan Chen. Kenapa lukanya parah sekali? Ayo cepat bantu. Pasti tidak apa-apa. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Sepertinya si bocah ini benar-benar jatuh cinta. Sudah terjerumus dalam, dia mungkin tidak akan bisa lagi menjadi pemburu balas dendam. Karena dia sudah jatuh cinta, berikan dia obat keras. Asalkan Yunmo jatuh reputasinya. Yun Yuan Tu kehilangan muka. Lalu apa artinya sedikit rasa iba itu? Siapkan obatnya, aku akan atur sendiri. Pastikan keluarga Yun hancur reputasinya. Kepala pelayan Chen. Lukamu masih sakit? Kalau kemarin tidak ada kamu, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Nona. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin. Biaya pasien perlu diperpanjang dulu. Silakan ikut saya sebentar. Aku bayar dulu, kamu istirahat dulu. Apa yang ingin dibicarakan nanti saja setelah aku kembali. Ziwan, masih sakit? Ziwan. Dari kemarin malam sampai sekarang aku terus merenung. Kamu benar. Mengincar seorang gadis lugu memang keterlaluan. Ibu, Jangan bergerak, berbaring saja. kamu benar-benar memutuskan untuk melepaskannya? Ya, semuanya sesuai keinginanmu. Minum air ini dulu, istirahat yang baik. Ini obat khusus, bahkan gajah pun tidak tahan. Asal dia sudah memasukkan obat. Kesombongan apapun akan hancur berkeping-keping. Begitu dia bertindak, tidak ada kesempatan untuk mundur. Kamu tidur saja dengan nyenyak, jangan pikirkan apapun. Ayo. Tidurlah. Ini baru langkah pertama balas dendam. Jangan sampai mengecewakanku. Ziwan. Kepala pelayan Chen, aku sudah kembali.
Ayo makan jeruk, tambah vitamin. Nona. Maafkan aku tidak bisa mengendalikan diri. Kepala pelayan Chen, kamu kenapa? Lepaskan aku, cepat. Nona. Aku diracuni, cepat panggil dokter. Sepertinya si bocah ini benar-benar jatuh cinta. Seumur hidupku, aku belum pernah jatuh cinta pada wanita manapun. Balas dendam, aku paham. Tapi soal cinta, aku sama sekali nggak paham. Kedepannya gimana, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tugasmu sampai sini aja. Aku nggak pernah berutang budi. Urusan ini, kamu yang harus atur sendiri. Nona Yun. Kami nemuin obat rasa keras di air minum pasien. Obatnya efeknya kuat banget. Bisa ganggu kesadaran, bahkan bahayain nyawa. Untungnya udah disuntik obat penenang tepat waktu. Kok bisa gini? Siapa yang mau ngerjain dia? Nona besar, kamu masih di sini? Chen Xiuan, kamu sebenarnya siapa? Apa yang kamu sembunyiin dariku? Kepala rumah tangga Chen. Aku sekarang ngerasa badan gak enak banget. Mungkin harus cari 3 anak itu. Mau minta izin dulu. Di kampung kita ada kebiasaan, orang tua punya 3 anak. Anak tali, anak sumur, anak obat. Kalau kamu bikin aku kesel lagi, aku bakal cari 3 anak itu. 3 anak? Bibi Liu, kamu punya banyak anak ya? Sayangnya nasib mereka gak bagus, juga gak berbakti. Aku suruh ke timur, mereka malah ke barat. Kadang mikir, mending mati aja. Bibi Liu jangan bilang gitu. Ada yang gak enak badan? Gimana kalau aku kasih cuti bayaran? Kamu istirahat dulu sebentar. Nona besar baik hati banget, gak kayak anakku. Kayak utang nyawa. Kamu gak mau ngomong apa-apa ke aku? Nona besar, ada hal-hal yang gak perlu kamu tahu detail. Tapi percayalah padaku. Aku gak akan pernah nyakitin kamu. Oke, aku percaya kamu. Nona besar, kamu juga udah ketakutan semalaman. Pulang istirahat yang benar. Kepala rumah tangga Liu ada aku yang jaga. Aku sekarang ngerasa badan udah baikan lagi. Ibu, kamu ngerjain gini, gak merasa berdosa? Dosa? Xiuan, dosa bisa balikin apa? Bisa bikin Yunyuan tuh menderita? Atau bisa balikin ayahmu dan adikmu? Semua yang kita hilang, mereka harus bayar. Gak ada yang bisa halangin jalan balas dendam. Bahkan kamu juga gak bisa goyahkan. Kepala rumah tangga Chen, katanya kamu jago banget, sendirian. Ngalahin sekelompok preman. Lepasin. Kamu gila ya? Nyonya udah gak tahan? Aku punya lebih banyak keahlian. Dan modalku juga gede. Mau lihat? Kamu pikir aku nggak tahu kamu mau ngapain? Jangan lupa, kau anakku. Kau mendekati Lin Elvesia, apa benar mau memanfaatkannya? Atau cuma berharap lewat dia, aku bisa lepaskan Yunmo? Ibu, bukankah ibu cuma mau keluarga Yun jadi skandal besar? Supaya nama Yun Yuan tuh hancur? Lewat Lin Elvesia, tujuan itu juga bisa tercapai. Kenapa tidak boleh? Yunmo sama sekali tidak tahu apa-apa. Kenapa harus libatkan dia? Semakin kau peduli padanya, semakin aku tidak akan lepaskan dia. Aku tak akan izinkan anakku sendiri jatuh cinta pada anak musuh. Beberapa hari lagi, Yun Yuan tuh pulang. Nanti aku akan bunuh dia sendiri, lalu serahkan diri. Kau lebih rela masuk penjara sendiri, daripada biarkan si manis itu sedikit saja ternoda. Bagus sekali. Aku tidak menyangka. Aku, Yu Huifang, melahirkan anak romantis sepertimu. Kemari.
Hadap foto ayah dan adikmu yang sudah tiada, berlutut. Bersumpah pada ayah dan adikmu. Aku ucapkan satu kalimat. Kau ikuti satu kalimat. Ibu, jangan paksa aku. Kau pikir cara begini bisa ubah apa? Kenapa? Ibu, Tidak mau bersumpah? Ya, hari ini, sekali tebas, aku habisi nyawaku. Berkumpul dengan ayah dan Yuan-Yuan. dengar baik-baik. Aku, Chen Ziyuan, bersumpah di depan tablet arwah ayah dan adik. Aku, Chen Ziyuan, bersumpah di depan tablet arwah ayah dan adik. Tidak akan jatuh cinta pada Yunmo, tidak akan menikah, dan punya anak dengannya. Tidak akan jatuh cinta pada Yunmo, tidak akan menikah dan punya anak dengannya. Jika sumpah ini dilanggar, anak laki-laki yang lahir dari Chen Ziyuan dan Yunmo, turunan demi turunan menjadi budak. Anak perempuannya turunan demi turunan menjadi pelacur. Jika sumpah ini dilanggar, anak laki-laki yang lahir dari Chen Ziyuan dan Yunmo, turunan demi turunan menjadi budak. Anak perempuannya turunan demi turunan menjadi pelacur. Jika sumpah ini dilanggar, ayah dan adikku di alam baka tidak akan tenang. Ibu bunuh diri menjadi hantu gentayangan, siang malam menuntut nyawaku. Jika sumpah ini dilanggar, ayah dan adik di alam baka tidak akan tenang. Ibu bunuh diri menjadi hantu gentayangan, siang malam menuntut nyawaku. Tak boleh ada yang tahu, hari ini tak ada yang boleh pergi. Ibu, kau gila? Jangan lakukan ini. Kalian sedang apa? Tak sekali aku berpikir, jika malam itu aku tak pakai earphone. Dan mendengar sepenuhnya rencana Chen Ziyuan dan ibunya. Apakah masa depanku akan menuju arah lain? Sayangnya, dunia tak ada jika. Maaf, Nona, tadi aku dan kepala pelayan Chen membicarakan. Anakku yang tak berbakti, hatiku sedih. Lalu memeluk kepala pelayan Chen dan menangis sebentar. Bibi Liu, aku pahami perasaanmu, tapi jangan terlalu sedih. Nona, kejadian malam ini membuatmu menertawakanku. Bibi Liu. Apakah dia benar-benar hanya karena merindukan anaknya sendiri? Penampilannya tadi agak aneh. Terlalu banyak penderitaan bisa membuat orang menjadi fanatik. Hal yang dialami Bibi Liu jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Bagaimana kau bisa membuat setiap tempat begitu mengejutkan? Aku hanya berharap, Nona, bisa merasakan kehangatan paling nyata. Anda pantas memiliki semua yang indah. Chen Ziyuan, untuk apa kau masuk keluarga Yun? Untuk menyiapkan makan malam romantis bagi si imut itu? Makan malam romantis? Ibu, kau pikir aku membuang-buang waktu? Aku menyelinap masuk ke kamar Yun Yuanto. Menemukan polis asuransi ini. Ini hasil terbaruku. Kau pikir Yun Yuanto memperhatikan istri dan anaknya sendiri? Yang dia pedulikan adalah uang. Ibu kandung Yunmo, yaitu Ouswei, memberikannya polis asuransi ini. Bernilai 2 miliar, saat usianya 22 tahun. Bisa mencairkan 2 miliar ini. Inilah yang benar-benar diperhatikan Yun Yuanto. Masyarakat kelas atas yang disebut-sebut, sungguh munafik. Jadi sekarang kau mengerti.
Kalau begitu, apapun yang terjadi, genggam erat dia di telapak tangan saat waktunya tiba. Seluruh keluarga Yun akan menjadi milik kita. Tenang, aku pasti akan membuatnya. Rela tinggal di sampingku. Kepala pelayan Chen, ini terlalu perhatian, aku belum pernah melihat awan seperti ini. Nona muda, awan ini ada untukmu. Aku harap setiap hari yang kamu habis di sisiku, kamu bisa selalu merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Sungguh romantis. Gadis muda memang mudah sekali. Terpikat oleh hal-hal yang mewah tapi tidak berguna seperti ini. Begitu mudah terjebak di dalamnya, sungguh kekanak-kanakan dan menggelikan. Nyonya, apakah Anda sedang cemburu? Cemburu? Kepala pelayan Chen, aku hanya berpikir semua cara yang kamu lakukan hanya seburuk itu saja. Karena sebagai seorang pemburu, harusnya menunjukkan kemampuan yang sesungguhan. Hanya pandai menipu anak kecil, apa itu bisa disebut kemampuan? Nyonya, Anda akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan penampilan ibu yang baik hati itu. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kamu sebenarnya sangat membenci nona muda, kan? Jangan coba-coba menghasut hubungan aku dan Xiaomo. Hubunganmu dengan nona muda, apa masih perlu aku menghasut? Kemarin kamu memegang kepala nona muda, kamu menggunakan sabun cuci piring. Mencuci tanganmu selama 2 jam, sampai kulit tangannya terkelupas. Ternyata di dalam hatimu, dia lebih kotor dari sampah paling kotor sekalipun. Kamu jelas tahu kalau dia alergi menggunakan minyak esensial. Tapi kamu masih memaksa dia menggunakannya. Hal ini sulit dilakukan oleh seorang ibu yang baik hati. Kamu bilang kamu peduli dengannya, tapi kamu terus-terusan menyebut ibunya. Membuka luka lama dia. Kamu sangat menikmati setiap patah hatinya, kan? Dia membuatku mual. Setiap gerak-geriknya membuatku mual. Kenapa aku harus menyamar menjadi ibu yang baik hati, melihat dia sombong dengan dirinya sendiri? Dia hanyalah seorang anak yang tidak bersalah. Kamu bahkan untuk kasih sayang ibu yang paling dasar tidak mau memberikannya. Tidak bersalah? Dia membawa darah Yunyuan Tu di tubuhnya. Itulah dosanya. Kamu membencinya karena dia adalah putri Yunyuan Tu, bukan putri Ousui. Chen Xiwan, kamu sudah melewati batas. Semua kelakuan kurang ajarmu ini, aku anggap sebagai anak muda, yang tidak tahu ukuran langit dan bumi, tapi jika kamu berani lagi mengintip privasi keluarga kami, aku akan membuatmu mati tidak ada tempat untuk dikuburkan. Ternyata rahasia keluarga ini lebih banyak dari yang aku duga. Bu, malam ini adalah Hari Raya Zongyuan pertengahan bulan Juli. Jika kamu tahu di alam baka, apakah kamu akan datang menemuiku? Maaf kepala pelayan Chen, membuat kamu tertawa melihat ini. Nona muda, ibumu pasti akan bangga denganmu. Ibumu sungguh adalah orang yang cantik. Ibu bukan hanya cantik, tapi juga yang terbaik di dunia ini. Orang yang paling baik hati. Malam ini tanggal 14 bulan 7, tapi aku tak bisa sembahyang untuk ayahku dan adik perempuanku sebelum rencana balas dendam selesai. Agar identitas tak terbongkar, bahkan makam mereka saja aku tak bisa kunjungi. Paman Chen, Kak Yuan. Kalian juga tenanglah beristirahat. Non besar. Mereka adalah. Non besar, mereka adalah. Ini Paman Chen, teman kecil ibuku. Mereka adalah teman yang sangat akrab, ibuku. Tenggelam dan terbunuh malam itu. Paman Chen nekat terjun menyelamatkannya. Keduanya tewas. Ini putri Paman Chen, katanya malam itu. Dia juga meninggal dunia. Untuk menyelamatkan ibumu.
Paman Chen ini tak peduli nyawanya sendiri. Pasti hubungan mereka sangat baik. Non besar, ibumu, terhadap Paman Chen ini. Perasaan apa yang dimilikinya? Kata ibu, Paman Chen adalah teman baiknya, bahkan dia menghormati Paman Chen seperti kakak. Tak pernah ada pikiran lain. Lalu ibumu tak pernah terhadap Paman Chen? Tak pernah. Ibu adalah orang yang disiplin pada diri sendiri. Selalu mencintai ayahku dengan dalam. Yunlong, Yuan, semua salah si Jalang itu. Dialah yang menghancurkan keluarga bahagia kita. Yunlong, Yuan, kalian di mana? Jawab aku. Yunlong, Yuan, kalian seharusnya penyokongku. Dialah Ousue si Jalang itu. Dia merebut segalanya dariku. Ousue, semua ini salahmu. Kau hancurkan keluargaku, curi hidupku. Yunyuantu maupun Yunmo. Aku tak akan lepaskan satu pun dari mereka. Ibu, kau pernah katakan, Ousue adalah wanita jahat yang hancurkan keluarga kita, dia Jalang, pendosa. Tapi benarkah ini kenyataannya? Si Jalang bernama Ousue itu, dan si pria Yunyuantu. Mereka membunuh ayah dan adik perempuanmu, mereka pantas mati. Kita hidup untuk membalas dendam pada mereka. Kamu beruntung. Mati lebih awal. Tapi aku bersumpah, akan membuat keturunanmu menderita rasa sakit terdalam di dunia, membuat kalian di alam baka tidak tenang. Momo, kenapa tidak bilang kalau bawa teman pulang? Butler Chen ya? Silakan duduk, aku juga ingin bertemu orang yang membuat rumah kami bersinar baru. Tuan terlalu memuji. Chen Ziwan hanya melakukan kewajibannya. Tuan, tidak ditemukan perangkat pemantauan aneh di rumah. Ya. Butler Chen, dengar-dengar saat aku tidak di rumah beberapa hari ini, kamu membuat semuanya tertib rapi. Bahkan sifat manja Nona Momo mau mendengarkan dan diurus olehmu. Sebagai ayahnya, aku agak malu. Tuan terlalu serius. Nona mudah didekati, tidak sulit diurus. Iya, akhir-akhir ini Momo semakin bergantung pada Butler Chen, bilang kesana kemari di rumah. Butler baru ini benar-benar berbeda. Baiklah, kalian sibuk dulu. Aku dan Butler Chen ngobrol santai. Duduk, Butler Chen. Chen Ziwan, pertama kali aku melihatmu. Aku tahu kita adalah tipe orang yang sama. Menghadapi atasan, jangan takut pada penampilan luarnya. Kewibawaan mereka hanya pura-pura di depan orang. Lihat kelemahan mereka. Semakin tinggi posisinya, seringkali semakin takut kehilangan segalanya. Aku suruh kamu pergi dari rumahku, dengar tidak? Kalau kamu anggap kita sama, seharusnya kamu tahu. Aku tidak takut pada peringatanmu. Rupanya kamu ingin menggapai langit. Maka kusarankan, lebih baik lepaskan saja. Momo bukan untuk kamu. Tuan, aku juga tahu sedikit tentang keluarga O. Apa hubunganmu dengan keluarga OU? Oh, itu kan urusan lama. Urusan lama belum tentu bisa ditutupi. 20 tahun lalu, Tuan masih pria miskin biasa. Sedangkan keluarga OU adalah keluarga kaya terkemuka saat itu. Untuk menggapai langit, Anda menikahi Ousue.
Memanfaatkan pengaruhnya untuk sukses, tapi ambisimu tak terbatas. Cepat merangkul para pejabat, dan perlahan menjauh dari keluarga Ou. Bahkan tak segan menyakiti istri. Bahkan polis asuransi besar yang disiapkan Ou Sue untuk nona muda. Anda juga mengincarnya. Keluarga Ou tak peduli. Menurutmu siapa yang bisa mengancamku? Nyonya Ou Sue bersikeras menikah. Jadi keluarga Ou putus hubungan dengannya. Tapi beberapa tahun terakhir, keluarga Ou mulai menurun. Jika mereka tahu, Yun mau punya harta 2 miliar. Menurutmu nenek Ou akan peduli? Tak takut aku membuatmu lenyap sekarang? Anak muda, kau cukup cerdik, tapi belum cukup. Sudah tunjuk kartumu, sekarang terserah padaku. Maaf tuan, aku tak punya kelebihan. Cuma punya banyak teman. Teman-teman nakalku. Sudah tahu kabar ini, setiap hari menghubungiku. Pastikan aku baik-baik saja. Jika suatu hari tak bisa dihubungi. Kabar tentang polis Momo. Harta 2 miliar akan cepat tersebar di media. Omong kosong. Bisa menakutiku? Silakan coba, tuan. Sudah tua. Mengundang serigala, tapi ancaman kecil. Akan membuatku tunduk padamu. Tak perlu menundukkanmu, aku hanya minta satu hal. Biarkan aku menjaga di sisinya. Menjaga selama 4 tahun. Sampai dia dapatkan hak penuh atas polis ini. Setelah 4 tahun, aku akan lenyap. Menjaganya. Kau pikir aku akan biarkan anak nakal tak tenang? Menjaga putriku selama 4 tahun? Baik, karena ingin menjaga, ku beri kesempatan. 4 tahun itu lama. Jangan terlalu senang, takkan biarkan orang sombong mengancamku. Terima kasih tuan mengabulkan. Lin Elvesia. Kau berani sekali. Lin Elvesia, hebat kau. Baru beberapa hari tak di rumah, tak tahan. Terjalin dengan Chen Hiyuan. Benar kan? Terjalin? Kami bukan pasangan. Biasa, ngapain peduli dekat dengan siapa? Dulu kau mendekatiku penuh semangat. Bukankah demi status keluarga Yun? Dulu aku cuma mau merebut segalanya dari dia. Kamu cuma bidak yang kebetulan ada di tempat itu saja. Oh Sue, semoga kamu bisa melihatku sekali saja. Semoga kamu bisa merasakan perasaanku padamu. Pandangnya tidak pernah untukku, kalau tidak bisa memilikinya. Maka aku akan hancurkan kamu. Kamu cuma bidak, jangan kira kamu pernah benar-benar menarik perhatianku. Yunyuan tuh. Kamu berani bicara seperti itu padaku? Lin Elvesia, jangan kamu lupa. Akulah yang mengizinkanmu tinggal di rumah ini, aku mau kamu pergi. Kamu harus pergi kapan saja aku mau. Yunyuan tuh, jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku tinggal di sini cuma karena ada tujuan yang belum selesai. Pria percaya diri berlebihan, sungguh menyedihkan. Ayah, aku sengaja memasak bubur ini, mau mencoba keahlian masakanku. Momo, kamu semakin dewasa dan bijak sekarang. Semakin mirip ibumu. Silakan coba ya. Aku belajar lama untuk bisa memasak seperti ini. Momo, ayo, duduk minum bareng ayah, hari ini ayah senang. Kita ayah dan anak mau ngobrol dengan baik. Ayo Momo, coba anggur buatan ayah. Ayah, aku tidak terlalu bisa minum alkohol.
Tidak apa-apa, minum sedikit saja, kamu sudah tumbuh dewasa sekarang. Sudah jadi orang dewasa. Ayo, patuh ya. Ayo. Oh, tidak apa-apa, ayo duduk. Tidak apa-apa kok, kamu mungkin cuma kebanyakan minum. Ayah yang akan merawatmu. Lepaskan dia. Kepala pelayan Chen, kamu berani menerobos masuk ke kamar majikan. Apakah kamu tidak percaya aku bisa mengusirmu keluar dari sini? Kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berlawanan? Akulah majikan rumah ini. Majikan? Apakah kamu merasa pantas menjadi majikan? Kamu. Kepala pelayan Chen. Kamu akan melindungiku kan? Nona-nona, kamu diberi obat bius, kamu harus sadar. Kepala pelayan Chen, aku selalu merasa, cuma kamu yang bisa aku andalkan. Nona-nona, kita tidak boleh melakukan ini. Jangan dorong aku pergi. Kepala pelayan Chen. Pada saat ini, aku cuma ingin mendekatimu. Aku cuma butuh kamu. Xiwan, aku sangat menantikan kejutan apa yang akan kau berikan. Semua ini adalah hutang keluarga Yun. Mulai hari ini, mereka harus membayarnya sedikit demi sedikit. Harimau pun tak akan memangsa anaknya sendiri. Liu Huifang, kau benar-benar kejam sampai membuat orang terkesima. Demi balas dendam, kau bahkan rela mengorbankan anakmu sendiri. Sungguh mengagumkan. Tak kusangka, pembantu tua yang selama bertahun-tahun di rumah kami selalu merendahkan diri dan patuh. Juga punya keberanian dan kelicikan seperti ini. Pembantu murahan? Nyonya, 20 tahun yang lalu, aku, Liu Huifang, juga bersinar cemerlang. Tidak kalah denganmu hari ini. Oh, jadi kaulah wanita yang dilanda api cemburu itu dulu. Sepanjang malam mengawasi Ousue, seperti anjing terlantar yang tak ada yang peduli. Tak ada yang peduli. Apakah kau lebih baik dariku? Untuk merebut cinta Ousue, kau bahkan mau menikahi Yunyuan Tu. Bahkan rela menahan pernikahan yang tak bahagia ini. Kita ini sama saja, setali tiga uang. Ya, hanya saja setidaknya aku masih punya pengorbanan dan pencapaian. Dan kau, Liu Huifang, sepanjang hidupmu hanya bertahan hidup dalam kecemburuan dan mengasihani diri sendiri. Berhayal mengisi kegagalanmu dengan balas dendam. Liu Huifang, kau pikir kau menyembunyikannya dengan baik? Kau hanyalah pecundang yang disiksa oleh kecemburuan dan dendam. Bahkan rela menyakiti anakmu sendiri. Sungguh menyedihkan, kau. Berani-beraninya kau, orang sepertimu pantas?
Ini semua hutang keluarga Yun. Aku hanya mengambilnya kembali. Kita sekarang berada di luar rumah keluarga Yun. Diberitakan skandal menghebohkan ini, melibatkan Yun Yuantu, putrinya Yunmo, serta kepala pelayan misterius. Situasi terus memanas. Mengenai keaslian video ini, hubungan sebenarnya keluarga Yun hingga kini belum memberikan tanggapan apapun. Memicu perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat. Ternyata rasa bahagia itu sesederhana ini. Asalkan kau ada, momen ini sudah cukup. Nona Yunmo, apakah ini hubungan dengan sang kepala pelayan, putri keluarga kaya dengan lain rumah tangga? Terjalin hubungan seperti ini. Apakah ini benar? Nona Yun, bagaimana penjelasanmu? Skandal keluarga Yun lebih seru dari naskah drama. Hentikan. Pergi semua. Ini ruang pribadi. Nona Yun, jelaskan. Nona Yun, jelaskanlah. Jelaskan, Nona Yun. Tolong jelaskan. Apa hubunganmu dengan Nona Yun? Keluar. Nona Yun, aku baru saja siap menyambut dunia ini. Tapi malah dikhianati habis-habisan. Nona Yun, tolong jelaskan. Yunmo, tenang, tenang. Nona Yun, jelaskan. Nona Yun. Tuan Yun, ada tanggapan soal skandal. Tuan Yun, rumor tentang putri Anda, benar? Ada klarifikasi baru? Tuan Yun, keluar. Jawab dong. Wartawan pergi. Tuan Yun. Keluar, Tuan Yun. Ada yang bilang dulu Anda naik karena nyangkul orang kaya. Tanggapan Anda, dasar kalian si imut-imut. Omong kosong, jangan direkam. Rekam, Jangan direkam. cepat rekam, Cepat rekam. rekam. Tuan Yun, dasar imut-imut. Jangan rekam. Dengar nggak? Kalian minggir semua. Jawab dong. Lepasin. Dasar kalian imut-imut. Imut-imut. Akan kubalas. Tuan Yun. Hari ini kami undang beberapa tamu. Untuk bahas konflik keluarga kaya, terutama soal pria Phoenix. Kisah lama Yun Yuantu yang nyangkul keluarga Ou. Topiknya menarik. Nona Ou Sue. Dulu terkenal anggun dan elegan. Entah pakai cara apa Yun Yuantu bisa bikin dia jatuh hati. Menurut kalian, cinta sejati? Kurangi, ini strategi rapi. Pria Phoenix kayak dia biasanya. Manfaatin kesempatan nyangkul keluarga kaya, lalu pelan-pelan melahap. Harta keluarga. Nona Ou dulu tulus cinta. Tapi berakhir begini. Sayang sekali, wartawan kami menemukan kaset rekaman 20 tahun lalu. Kami putar sepenuhnya. Siap-siap. Kebenaran akan terungkap. Yuantu, ini apa? Kamu cuma batu loncatan buat kuasai kekuasaan. Kamu tahu nggak betapa bodohnya kamu? Kamu tega lakukan ini padaku? Pergi sana. Kok bisa gini? Ini keterlaluan banget. Sampai sini saja, Oh Sue. Ini semua gara-gara kamu sendiri. Oh Sue. Hui Fang, aku mohon padamu. Lempar talinya, kita masih bisa diselamatkan. Menyelamatkan kalian? Hah? Yunlong, kamu pernah bersumpah padaku. Bilang seumur hidup hanya akan mencintaiku, tapi kamu? Demi wanita ini, kau tinggalkan aku dan anak kita. Bahkan Yuan pun kau abaikan. Oh Sue, kau mengaku mulia dan suci. Padahal kau cuma bencana.
Sudah hancurkan keluargaku, masih belum puas? Kau rebut hati Yunlong, hancurkan keluargaku. Berantakan tak karuan. Bahkan berani minta aku selamatkan kau? Hahaha. Kalian berdua, turun saja. Turun bayar hutang kalian padaku. Chen Yunlong, ini balasan untukmu. Dan Oh Sue, ini takdirmu. Ini keterlaluan banget. Sungguh tak adil. Nona Ou wanita baik. Malah jadi korban. Yunyuan itu imut banget. Ya ampun, siapa sangka, setelah semua misteri terungkap, ternyata kasus keji seperti ini. Semuanya hilang. Hilang. Aku hidup buat apa sih? Kalian semua menipuku. Ayah apa? Keluarga apa? Semuanya palsu. Bahkan kamu, Chen Ziwan. Bahkan kamu juga sama. Yunmo. Aku nggak mau apa-apa lagi. Aku nggak mau hidup di dunia palsu ini. Mereka semua sudah tiada. Aku juga mau mati, kan? Itu takdirku, ya kan? Yunmo, aku akan selamatkan kamu, jangan begini. Aku mohon, jangan begini, ya Yunmo. Yunmo, Kalian semua mengkhianatiku. Kalian semua jahat. Aku seharusnya nggak lahir ke dunia ini. Aku hidup buat apa sih? Hah? Buat apa? Buat disiksa begini sama kalian? Ah! Pergi kalian semua, pergilah. Tambahkan dosis obat penenang, emosinya tidak stabil. Pastikan dia tetap tenang. Mengapa? Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tulus padaku? Semua hanya memanfaatkan dan menipu. Apa salah yang sebenarnya kulakukan? Ah! Saat ini kondisi mentalnya sangat tidak stabil. Saya khawatir penyakitnya akan sulit membaik. semua ini. Akulah yang mendorongnya ke sini dengan tanganku sendiri. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kamu harus menjauh sedikit darinya. Kamu di dalam ingatannya adalah satu titik sakit. Setiap ingatan yang berhubungan denganmu akan membuatnya semakin menderita. Baiklah. Momo. Ini aku. Aku yang salah padamu. Akulah yang membuatmu menjadi seperti sekarang ini. Momo. Dulu aku pikir, kalau aku hancurkan dia, hancurkan Ousue, aku bisa mendapatkan kebebasan. Tapi aku salah, salahku sangat parah. Selama bertahun-tahun ini aku selalu terjebak dalam mimpi buruk yang aku anyam sendiri, tidak bisa keluar.
dan tidak bisa berjalan keluar. Aku mencintainya, tapi dia hanya menganggapku sebagai temanku. Aku benci. Aku dengan bodohnya berpikir, kalau aku hancurkan dia, semua kebahagiaan dia. Hancurkan keluarga yang dia cintai. Hancurkan hidupnya. Hatiku tidak akan sesakit ini lagi. Tapi sekarang, akulah yang dengan tanganku sendiri mendorongmu ke neraka. Melihat kamu hancur selangkah demi selangkah. Yunmo. Momo, apakah kamu tahu betapa aku membenci diriku sendiri? Kamu tidak bersalah, akulah yang dengan tanganku sendiri menyeretmu ke dalam balas dendam ini. Kalau malam itu aku tidak lengah, tidak memberi Liu Huifang kesempatan untuk membalas dendam. Mungkin kamu tidak perlu menderita di tempat dingin seperti ini. Itu salahku. Akulah yang mencelakaikanmu. Semua yang kulakukan semuanya untuk keegoisan dan kecemburuanku sendiri. Yunmo, kamu adalah anaknya. Memiliki kehangatan yang tidak pernah aku miliki, aku pikir. Aku bisa lepas. Tapi sekarang, aku hancurkan kamu. Dan hancurkan diriku sendiri. Ini balasannya. Semua ini balasanku. Momo, maaf ya. Aku yang merusakmu. Aku yang menyeretmu ke dalam bencana ini. Semua penderitaan ini karena aku. Kalau bisa memilih lagi, aku lebih baik tidak pernah ada. Tidak pernah membuatmu mengalami ini. Aku benci diriku, memilih balas dendam, dan menyeretmu. Momo. Kok kamu masih berani datang? Kenapa kamu masih muncul di depanku? Kalian semua iblis. Kamu hancurkan aku. Kamu hancurkan segalaku. Kamu dorong aku sendiri ke neraka. Kamu hancurkan harapanku yang tersisa. Kenapa harus aku? Maaf, Momo. Kenapa? Kenapa kamu perlakukan aku begini? Kenapa? Tuan Chen, mohon segera pergi. Kedatanganmu hanya tambah penderitaannya, perburuk kondisinya. Jangan datang lagi. Yunmo, nenek akhirnya ketemu kamu. Khawatir banget. Kamu baik-baik aja nggak? Nenek, kamu nenekku? Iya, anak bodoh. Aku nenekmu. Nenek akan terus temanin kamu. Nggak akan biarin kamu sendirian lagi menderita. Nenek akan rawat kamu sampai kamu sembuh. Oke? Hai. Kasihan Nona Yunmo, udah alami terlalu banyak. Dengar nenek oh itu cuma karena harta. Baru dateng jenguk dia. Iya, pantas nenek oh begitu semangat. Begitu Nona Yunmo umur 22 tahun. Uang asuransi 2 miliar dia jadi milik nenek oh. Semoga Nona Yunmo nggak terluka lagi. Kalian berdua ikut aku. Orang yang kebanyakan omong. Nggak perlu muncul lagi di sini. Nyonya O. Nona Yunmo terluka terlalu dalam.
Dia tidak punya ingatan sama sekali tentang orang dan kejadian di masa lalu. Ini malah lebih mudah. Karena dia tidak ingat apa-apa. Serahkan saja padaku untuk merawatnya. Aku akan menjalankan tugas dengan baik. Sampai dia berusia 22 tahun. Tempat apa ini? Aku ini siapa sebenarnya? Apakah hidup seperti ini? Apa yang harus kuharapkan? Nenek Ou. Kondisi fisik Nona Yunmo sudah pulih. Kondisi mentalnya juga perlahan membaik. Aku sama sekali tidak peduli soal kesehatan fisiknya. Lebih baik tidak pulih. Aku hanya mau dia hidup sampai usia 22 tahun. Selain itu, tidak usah diurus. Baik, Oh Sue, putri kesayanganmu pada akhirnya akan menjadi bagian dari rencanaku. Semua yang tidak bisa kau kendalikan akan kugenggam erat untukmu. Hidup, sungguh hal yang sulit dipahami. pencocokkan informasi Nona Yun berhasil. Kondisi kesehatannya juga memenuhi syarat polis. Sesuai perjanjian, 2 miliar sudah memenuhi syarat untuk dibuka. Milik Nona Yunmo. Cucuku sekarang tidak waras, tentu tidak bisa tanda tangan. Aku yang akan mengurus semua untuknya. Semua hal kuputuskan. Nenek. 2 miliar, pantaskah nenek pegang sendiri? Uang ini untuk seluruh keluarga Ou. Kenapa tidak dibagi? Akulah kepala keluarga Ou. 2 miliar ini tentu aku yang urus. Jangan berpikir macam-macam. Nenek terlalu otoriter, kan? Uang ini seharusnya dibagi rata untuk kita semua. Pantaskah nenek menelan sendiri? Iya, kami juga akan meneruskan bisnis keluarga. Kenapa uang ini tidak ada bagian kami? Kurang ajar. Akulah kepala keluarga Ou. Di mata kalian, masih ada aku sebagai kepala keluarga? Siapa berani sentuh uang ini, tidak akan kubiar. Tidak boleh. Iya, ini ada bagian kami. Uang ini juga milik kami. Anak durhaka. Bu, biar saya periksa Anda. Nenek sudah tua. Dokter juga bukan dokter ajaib. Ngapain buang waktu? Kalian? Kau memang pembawa sial. Sejak kau datang ke keluarga Ou 4 tahun lalu. Keluarga Ou jadi berantakan. Nenek mati. Hahaha, nenek mati. Hahaha. Si manis ini cuma bikin ribut. Berani-beraninya ketawa. Sial. Ternyata kalian semua orang seperti ini. Ini jadi masalah, dia malah ingat kembali. Maka hanya ada satu jalan, bunuh dia. Kalian siapa? Berani-beraninya menyentuhku. Berhenti.
Maaf, aku terlambat 4 tahun. Sekarang aku datang menyelamatkanmu. Aku tak akan berharap lagi pada siapapun. Kamu tak perlu berharap padaku, anggap saja aku sebagai rekanmu. Yunmo, sekarang kamu punya 2 miliar, uang ini cukup untuk melawan siapapun, kamu bukan lagi dirimu dulu. Sekarang, kamu bisa tentukan nasibmu sendiri. Prosedur sudah selesai. Mulai sekarang, 2 miliar ini milikmu, sepenuhnya jadi milikmu. Lalu, selanjutnya apa rencanamu? Aku akan kembali ke kota Yunhai, di mana semuanya bermula. Di sana pula akan berakhir. Rencana ini akan membuat fitur wajahmu lebih tegas. Aura juga akan berubah besar, secara keseluruhan lebih dewasa, lebih memikat. Aku terima operasi plastik. Aku akan hapus sepenuhnya Yunmo yang dulu. Bagus. Mulai sekarang, kamu adalah Ou Xiaosui yang baru. Bawa kekuatan dan tekad yang jadi milikmu. Mulai lagi. Yunmo, setelah terlahir kembali, dunia ini tak akan ada lagi yang bisa meremehkanmu. Sepertinya operasi sukses, penampilanmu sekarang bukan lagi Yunmo masa lalu, tapi Ou Xiaosui yang sepenuhnya baru. Mulai sekarang, mereka akan paham. Penderitaan yang kualami dulu adalah yang sekarang tak bisa mereka tanggung. Yunhai, tempat yang menyaksikan penghinaanku, hari ini aku kembali. Bukan lagi Yunmo yang naif itu. Chen Xiwan, bisakah kamu lakukan sesuatu yang serius? Setiap hari ribut sama ibumu. Tetangga sekampung menertawakanku, menikahi pria manis. Ruyun, terima saja atau pergi, dulu. Bukankah kamu juga tertarik pada prospekku? Itu aku yang buta, baru sekarang aku sadar, kamu cuma pria manis yang tak bisa diandalkan. Chen Xiwan, sejak 4 tahun lalu, kamu menyiksamu sendiri, dan juga menyiksaku. Tabungan seumur hidupku, cuma untuk memberimu rumah. Namun kamu justru dengan sukarela jatuh ke jurang kejahatan. Bu, bukankah ini hasil yang paling kamu puas? Biarkan aku tinggal di gubuk jelek ini. Hidup dalam kehidupan yang hancur berantakan, bukankah ini balasan dendam yang paling kamu puas? Anak ini mau membunuh ibunya ya? Kalau punya kemampuan, keluar dan berjuang dong. Cuma nempel di rumah sepanjang hari, apa prestasi yang bisa kamu dapat? Setiap hari yang aku jalani sekarang, adalah untuk menebus dosa dan menebus kesalahan atas apa yang pernah kulakukan. Chen Xiwan. Aku semula berpikir, setidaknya kamu masih menyisakan sedikit keberanian seperti dulu. Siapa sangka, kamu bisa menyerahkan diri pada keburukan sampai sejauh ini. Sampai aku bahkan kehilangan minat untuk membalas dendam padamu. Dulu kamu berulang kali bilang mau tanggung jawab, tapi nyatanya hanya cuma omong kosong belaka. Lihat bagaimana kamu hidup sekarang. Seperti anjing yang kehilangan rumah. Memang benar. Chen Xiwan yang aku kenal dulu sangat jauh berbeda denganmu sekarang. Apakah kamu benar-benar Yunmo? Yunmo. Aku tidak suka nama itu. Tolong panggil dia Nona Ou. Yunmo, itu kamu, benar-benar kamu. Selama 4 tahun ini, setiap malam aku selalu memikirkanmu, merindukan senyummu.
Kemudian aku pergi ke rumah sakit jiwa itu untuk mencarimu. Tapi rumah sakit jiwa itu sudah ditutup. Aku mencarimu seperti orang gila. Selama ini aku sudah menyebarkan pertanyaan tentangmu. Selama 4 tahun. Sayang, aku sudah menikah denganmu selama 2 tahun. Kamu tidak pernah menyentuhku sama sekali. Di dalam mimpi kamu setiap kali berteriak. Semua adalah namanya. Aku sebenarnya menikah dengan sayang macam apa sih ini? Mencariku selama 4 tahun juga tidak menghalangimu untuk menikahkan? Kak, kenapa kamu kembali? Liu Huifang, insiden kamera 4 tahun yang lalu. Aku tahu itu ulahmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mendapatkan akibat yang baik. Ah, Bu, apa yang terjadi denganmu? Bu, bangunlah cepat, Bu. Sungguh menjengkelkan sekali. Kalau jadi aku juga pasti marah sampai mati. Tendangan yang bagus. Betul sekali. Pantas saja dapat seperti itu. Oh Nona oh. Ada apa Tuan Chen? Memang benar aku sengaja mendekatimu. 4 tahun yang lalu itu bukanlah keinginanku sendiri. Ini diatur oleh ibuku. Kau bilang ini padaku sekarang? Ingin lepas tanggung jawab, lalu berbaikan denganku? Bukan. Aku tahu dosaku tak terampuni. Maaf, ini salahku, semuanya salahku. Penebusan seperti ini tak ada artinya. Chen Xiwan, kau tahu betapa buruknya dirimu, betapa buruknya keluargamu. Jauh-jauhlah dari Xiao Sui. Jangan kotori masa depannya. Aku hanya ingin menebus dosa, memperbaiki masa lalu. Dengan apa? Dengan dirimu yang terpuruk ini? Dengar ya. Aku tak butuh penebusanmu. Aku akan jaga Xiao Sui. Kau tahu mimpinya? Dia ingin mengubah grup Yun. Aku sudah beli sebagian besar saham grup Yun. Rapat pemegang saham hari ini. Xiao Sui bisa dirikan grup O baru. Dan kau? Mau bawa Xiao Sui tinggal di desa? Chen yang 11, jangan pikir aku tak tahu. Apa bedamu denganku? Kau dekati Xiao Sui pasti punya maksud lain. Begini caramu bicara pada pamanmu? Apa ini? Kakakku adalah Chen Yunlong. Ayahmu. Dia cintai O Usue. Sampai rela berkorban nyawa untuknya. Aku dibesarkan kakak. Anak dari yang dia cintai. Akan kujaga sepenuhnya. Jika kakakku masih hidup, dia pasti lakukan hal yang sama. Paman. Kau tak pantas panggil aku paman. Kau hanya dengan Liu Wifang. Omong kosongnya, sampai tak bedakan benar salah. Pantaskah kau pada ayahmu? Ibu, tak kusangka setelah lama pergi, kau masih lindungi aku. Chen Xiwan, tak semua pria seburuk dirimu. Perasaanku pada Xiao Sui. Bukan cinta, hanya kasih sayang paman pada keponakan. Ini balas budi. Pada kakak yang membesarkanku. Intinya, seumur hidup ini, Xiao Sui tak akan butuhmu lagi. Paman, Xiao Sui. Jangan takut, di dunia ini, bukan hanya hubungan darah yang punya perasaan tulus. Yang bisa punya perasaan tulus. Tidak. Yunmo membutuhkanku. Ziwan, akhirnya kamu sadar. Wanita itu, dia tidak cocok untukmu. Kita baru satu keluarga. Kamu harus bangkit, kita pasti bisa. Menjalani hidup dengan baik. Kamu mau pergi? Aku ikut. Ruyun, ke depannya, kejar saja. Hidupmu sendiri. Kita tidak mungkin. Aku tak mau jelaskan, kebenarannya buruk. Kamu orang yang tak bisa kutinggalkan seumur hidupku. Tapi kita tak bisa jadi suami istri. Apa karena wanita itu? Ya, dia satu-satunya cintaku. Masa depanku hanya dia. Tak ada tempat untuk orang lain. Apa yang kau katakan? Kau mau berjuang untuknya? Lalu aku apa?
Sudah banyak yang kukorbankan untukmu. Kau mau buang aku begitu saja, Xiuan? Ruyun, jangan begini. Kita tak mungkin. Malam 2 tahun lalu, aku mabuk berat, ibuku membawamu ke ranjangku. Agar namamu tak ternoda, aku menikahimu. Aku tak sentuhmu sedikit pun, kau juga tak pantas. Untuk orang brengsek sepertiku, menghabiskan waktumu. Aku tak izinkan kau mengkhianatiku. Pengkhianat! Aku akan buat kau menyesal. Menantu, jangan marah. Ibu akan bantu selesaikan. Si imut Yunmo itu. Buat dia seumur hidup. Tak berani muncul lagi di depan kita. Ibu, grup Yun ini sebenarnya milikmu. Semua yang kau hilangkan akan kukembalikan dengan bunga. Xiaomo, lakukan saja yang kau mau. Aku akan jaga kamu sampai akhir. Mulai hari ini, aku ambil alih perusahaan sepenuhnya. Atas dasar apa? Hanya karena kau anak Yun Yuantu? Jangan mimpi. Yunyuan Tu sudah masa lalu. Berakhir di penjara. Perusahaan sekarang berantakan begini. Siapa yang bisa hentikan? Kau pikir kami akan serahkan kekuasaan dengan mudah? Benar, Yunmo. Kami tak akan serahkan perusahaan pada orang gila. Gila? Maaf, sekarang sudah sembuh. Selain itu, aku tak lagi dipanggil Yunmo. Mulai sekarang, panggil aku Ou Xiao Sui. Aku pegang saham Yun Yuan Tu. Sebagai pemegang saham terbesar saat ini, sebaiknya kalian tahu posisi kalian sendiri. Dengan skandalmu yang memalukan itu, pantaskah kamu jadi direktur utama kami? Biar media tahu. Direktur utama kami tiap hari cari bule ganteng buat tidur bareng? Kalau masih banyak mulut, gue bikin kamu diam selamanya, Chen. Direktur Chen. Chen Yan 11, dukunganmu juga percuma. Dia cuma orang gila, kami nggak bakal setuju. Betul, kami nggak setuju. Kalau kalian setuju, grup Chen bersedia serahkan proyek triliunan ke grup Yun. Kasih waktu 3 menit buat pertimbangin. Kalian terima, atau selamanya kehilangan kesempatan jadi kaya raya. Ada rezeki kayak gini? Saham pasti naik, mungkin malah dobel. Wah, gue setuju. Gue juga setuju. Di sini gue punya 5% saham. Bisa nambah 3 miliar lagi. Hahaha. Tampaknya pandangan kalian cukup bagus. Enggak, gue enggak setuju. Kamu gila? Ini kesempatan langsung dari Direktur Chen. Niat baik paman, Xiao Sui hargai. Tapi internal grup Yun lagi berantakan, banyak bolongnya. Kalau sekarang, kamu kerja sama-sama kami, sama aja kasih duit ke gue. Salah-salah, malah ngerugin grup Chen. Gue mau bersihin kekacauan ini pakai usaha sendiri. Nggak mau nyandera siapapun. Xiao Sui, kamu benar-benar bikin gue kagum. Kalau gitu, gue tarik usulan tadi. Kamu bisa punya tekad kayak gini. Gue bakal lihat kamu maju, menghadapi segala rintangan. Oh Xiao Sui, kamu yang reputasinya udah jelek banget. Bilang mau ngandalin diri sendiri? Kamu mampu? Mimpi kali. Gue kasih tahu, Yunmo, kalau kamu nggak terima kami bakal jual semua saham, bubarin grup Yun sampai hancur. Betul. Kalian yang bakal masuk penjara ini. Berani-beraninya nuduh Nona Ou? Wah, ini bukannya pacar gelap Nona Ou? Kamu punya kemampuan apa? Sok jagoan di sini? Katanya, kamu penipu kan? Soal masuk penjara. Kamulah yang pertama. Iya, gue akui gue nggak benar. Tapi kalian, para pemegang saham, yang kelakuannya lebih parah dari binatang ini, lebih hina dari gue. Korupsi uang perusahaan buat foya-foya, cari perempuan. Pemegang saham Chen, rencana jahatmu bunuh istri. Memang rapi banget ya. Tikus busuk di selokan, cuma bisa main kotor. Dengan cara-cara gak terang. Betul, gue tikus selokan, hidup dalam kegelapan. Tapi siapa yang berani sentuh? Satu helai rambut Ou Xiao Sui. Gue ajak kalian semua mati bareng. Seumur hidupku, tak pernah bisa berdiri di sisimu dengan terang-terangan. Tapi dalam bayang-bayang, aku akan selalu menjagamu. Ini perjanjian pengalihan saham. Tanda tangan atau tidak,
Hari ini harus ada keputusan. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa keluar dari ruang rapat ini. Petugas akan menangkap kalian. Xiao Sui, sekarang seluruh keluarga Yun sudah menjadi milikmu. Chen Ziwan, kalau kau pikir begini, bisa meluluhkan hatiku, kau sia-sia saja. Seumur hidupku, aku tidak akan memaafkanmu. Keluarga Yun, lebih baik aku tidak usah. Jangan katakan apa-apa. Aku tidak minta maafmu, hanya ingin tenang. Baru sedikit kelihatan jantan. Setelah membersihkan sampah ini, sekarang waktunya untuk menemui ayahku yang tercinta. Dialah sumber semua kejahatan ini. Kali ini kerja bagus. Beritahu aku nomor rekeningmu. Aku akan transfer 1 juta untukmu. Tapi dengarkan baik-baik. Soal Xiao Sui. Kau lebih baik menghilang selamanya dari hidupnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku berbalik melawanmu. Tidak usah, Paman. Aku mengerti. Xiao Sui, aku akan terus diam-diam menjagamu dalam kegelapan. Sekalipun harus menjadi tikus di sudut gelap seumur hidup, aku rela. Tidak mau minum. Kau sudah melakukan begitu banyak hal keji. Sekarang, karma Emu datang. Tidak mau minum. Sakit parah begini, masih berani pilih-pilih. Minum. Lihat dirimu sekarang. Tidak sia-sia aku melayanimu bertahun-tahun. Cuaca yang indah. Cocok untukmu keluar berjemur. Aku mau pulang. Pulang? Kau masih mau pulang? Sudah lama kau hancurkan. Sampai habis. Aku mau pulang. Kau sudah membunuh Ou Sui, membuat Yunmo gila. Sekarang masih mau pulang? Kau pikir kalau sudah tua, bisa punya martabat? Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu karma. Berhenti. Kalian jaga di sini. Jangan biarkan siapapun mendekati villa ini. Siapa kau? Yunmei? Anak, putri, tolong aku. Yunmo, kau masih hidup dengan baik. Aku lega. Bibi, tahun-tahun ini kau menderita. Aku tidak menderita. Masa tersulit sudah lama lewat. Tahun-tahun ini, saat kau difitnah, aku pura-pura menemaninya bersedih setiap hari. Aku memberinya minuman keras. Akhirnya dia stroke lumpuh, aku putuskan hubungannya dengan dunia luar. Hubungan apapun, umumkan dia sedang istirahat di rumah. Lalu aku sendiri merawatnya, menyiksanya. Biarkan dia hidup dalam penderitaan, menyesali perbuatannya padamu. Dan Ou Sui. Katakan, kau menyakiti istri dan anakmu sendiri. Aku sendiri. Aku. Bibi, lepaslah. Bibi, dengarkan nasihatku. Lepaskanlah. Hukum akan menghukumnya. Masuk penjara terlalu murah baginya, harusnya disiksa setiap hari. Baru hatiku lega. Ini hasil paksaku padanya. Ini adalah semua aset grup Yun, total lebih dari 200 juta. Semuanya milikmu sekarang. Bibi, simpan uang ini, nikmati masa tua dengan baik. Kau sudah menghabiskan separuh hidupmu untuk dia dan ibuku. Bahkan sampai mati, aku tidak akan menyesal.
Bibi. Jangan bicara lagi, tekadku sudah bulat. Prosedur hibah semua ini sudah kuatur. Kau hidup dengan baik. Satu-satunya harapanku. Tentu, Bibi. Aku sudah ganti nama jadi Oh Xiaosui. Dan mengambil alih grup Yun, sedang rencanakan ubah jadi grup OU, kembangkan lebih besar. Oh. Oh Xiaosui. Bagus, bagus sekali. Itu balas dendam terbaik. Beberapa hari ini, aku akan atur dulu urusan grup. Lalu jemput Bibi. Aku akan antar pria itu ke tempat yang seharusnya, lalu aku ajak Bibi. Nikmati masa tua bersama. Bawa dulu barang-barang ini pulang, urus urusanmu. Semua ini harus ada akhirnya. Ada apa? Aku baru terima pesan dari mantan direktur utama, Yun Yuan Tu. Katanya dia akan kembali ambil alih grup Yun. Apa? Betul, jadi apakah perjanjian transfer kita masih berlaku? Kita harus dengar siapa sebenarnya. Iya, betul. Berita ini palsu? Jangan gegabah dulu. Tunggu kabar lebih lanjut dariku. Ya, Villa, cepat selamatkan aku, cepat. Aku sudah menghubungi orang kepercayaanku, mereka membawa polisi. Segera datang, kalian pasti habis. Xiaosui jangan khawatir, mereka semua sudah jadi. Orangku, aku yang urus di sini, kamu pergi dulu. Tapi, Pergi. Bibi, Dengar, cepat pergi. Bibi, Apa yang terjadi? Bibi memberiku ini, suruhku hidup baik-baik. Larangku ikut campur urusannya dengan pria itu. Dia juga orang yang malang. Ayo kita pergi. Tidak, aku merasa ada yang tidak beres. Bibi, buka pintunya. Bibi, Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Chen Xiwan, dia masih hidup. Yunmo, tidak. Xiaosui dia tidak akan mendapat hidup yang baik. Hahaha. apa yang terjadi? Bibi bilang, kalau dia tidak mati, kamu tidak akan hidup tenang. Chen Xiwan, kenapa kamu di sini? Aku cuma. Dia masuk dengan memanjat pagar. Ah, ini juga karma. Polisi akan segera datang. Kalian pergi dulu. Urusan generasi kami ini, biar berakhir di generasi kami. Bibi, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tidak perlu mengorbankan hidupmu sendiri demi aku. Nak, hidup ini adalah pilihanku sendiri. Aku terima. Kamu masih muda, kamu harus melupakan masa lalu. Hiduplah dengan kehidupan baru yang kamu inginkan. Bibi, aku cuma punya kamu dan paman yang 11. Dua keluarga dekat. Aku tidak bisa kehilangan kalian. Anak baik, temani aku untuk menyerahkan diri. Nanti, sering-sering datang ya. Bagus, kamu ternyata memang cari si imut ini. Jangan ngomong sembarangan. Chen Xiwan, aku lagi sibuk. Ngurusin urusan jelek kalian, bawa istrimu. Pergi dari sini. Pelakor kamu ini. Hancurin hubunganku sama anakku, masih pura-pura polos. Cewek kayak kamu, sama kayak ibumu, sama-sama imut. Liu Huifang, hati-hati mulutmu. Urusanku sama Chen Xiwan. Kamu yang paling tahu. Aku langsung jatuh cinta. Saat pertama kali lihat Chen Xiwan. Aku berusaha keras masuk keluarga Chen. Sudah berkorban banyak, tapi tetap nggak bahagia. Semua gara-gara kamu, dasar imut. Cuma modal muka imut doang kan. Hari ini, aku hancurin, biar nggak bisa goda cowok lagi. Kamu gila. Demi cewek ini,
Nyawa aja nggak peduli ya? Chen Siwan, kok kamu jadi kaya? Bapakmu yang mati, sia-sia aku besarin kamu. Bu. Awalnya mau pura-pura bodoh, kasih muka. Karena nggak mau, ia terpaksa aku buka suara. Apa maksudnya? Dia, adikku. Chen Yuan kan? Ini maksudnya apa? Dia bohong, jangan dengerin, dia lagi ngaco. Bohong apa enggak? Cek DNA. Langsung ketahuan, udah lama aku selidiki. Catatan polisi bilang adikku hilang. Bukan mati, dia diambil keluarga Chu, kamu sengaja dekati mereka. Terus suruh dia nikah ke keluarga Chen. Tidak. Ini nggak mungkin benar. Gimana kalau periksa ke rumah sakit? Nanti semuanya pasti jelas. Nggak usah soal kakakku. Udah lama aku selidiki, dokumen adopsi. Hasil tes DNA, semuanya ada di sini. Awalnya mau tunggu semuanya selesai, baru urusin ini. Tapi kayaknya sekarang, nggak perlu ditutup-tutupi lagi. Kenapa? Kok bisa begini? Kenapa kau melakukan ini? Yuan Tu, Kau masih belum mengerti. Liu Huifang, kau sama sekali tak mencintai siapapun, kau tak pantas jadi ibu. Dulu kau mati-matian ingin menikah dengan Yun Yuan Tu. Hanya untuk masuk ke kalangan atas. Tapi akhirnya kau menikah dengan Chen Yunlong. Jadi kau benci semua orang, benci dunia ini. Ya. Dia membenci kami, membenci ayah, membenci anak yang dilahirkannya. Dia sama sekali tak ingin kami hidup bahagia. Dia sengaja membuat kalian berdua melakukan kesalahan besar, lalu tahu kebenarannya. Lalu menderita seumur hidup, membuat kakakku di bawah tanah tak tenang. ya. Aku sebenarnya punya kesempatan masuk kalangan atas. Tapi Chen Yunlong si kampungan itu menghancurkan segalanya. Dia beruntung bisa menikahiku, tapi dia malah menyelamatkan cinta pertamanya. Oh, Sue itu. Hahaha. Ibu, ini pisau yang kau siapkan untukku. Untuk menyakiti Oh Xiao Sue. Sekarang, jangan sakiti aku kembalikan padamu. Ibu, ini akhir yang kau inginkan, kan? Yuan jangan. Yuan. Ruyun, kenapa kau begini? Kau bisa mengakhiri semua ini. Dan memulai hidup baru. Kak, terima kasih. Kalau bukan kau, aku masih hidup. Dalam kebohongan tak berujung. Sepanjang hidupku, terlalu lelah. Jika ada kehidupan lain, jangan pernah bertemu lagi. Lebih baik jadi kucing. Atau anjing. Yuan. Jangan bergerak, kami dapat laporan ada insiden serius di sini. Bos, ada 3 korban tewas. Jangan bergerak, jujur dapat keringanan, lawan diperberat. Orangnya aku. Apa yang kau katakan? Tuan-tuan polisi, kalian bisa selidiki. Dia adalah musuh keluarga saya, telah melakukan banyak hal keji. Mempermalukan ibuku, memperlakukannya seperti pembantu murahan. Aku pernah mendekati putrinya, dia merasa aku memalukan. Mengolok-olokku dengan berbagai cara. Jadi hari ini aku masuk dengan memanjat, ingin memberi pelajaran. Tapi gagal mengontrol diri. Aku masuk dari sana dengan memanjat. Adapun ibuku dan istriku, melihatku membahayakan orang. Mereka putus asa. Jadi memilih mengakhiri hidup. Siwan, Hidupku sudah tak berarti, ini satu-satunya pilihan yang bisa kulakukan. Siapapun yang berani menghalangiku, aku akan segera bunuh diri. Kenapa harus seperti ini?
Pak polisi, begini, saat kami tiba, kami melihat dia sedang menyerang Nona Lin Elvesia. Untung kalian datang tepat waktu. Anda adalah pengusaha terkemuka. Tuan Chen Yan 11. Ya, saya bisa menjamin kata-kata ini dengan reputasi bisnis saya. Saksi dan bukti lengkap, motif jelas. Kasus ini terlihat jelas, tapi Anda perlu ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Tidak masalah. Ayo. Xiao Sui, aku tahu ini sulit bagimu, tapi kau lihat sendiri. Chen Xiwan sudah memilih menanggung kesalahan. Ini hal terakhir yang bisa dilakukannya untukmu. Dia lebih memilih bunuh diri daripada tidak bisa menebus dosa. Aku tidak pernah memintanya membalas dengan cara ini. Aku tak mau lagi berhubungan. Tapi aku egois, ingin menyelamatkan Bibi, jadi diam-diam menerima pilihannya. Aku tidak takut di penjara, hidup sendiri, dimanapun sama. Biarkan aku yang menyerahkan diri. Tidak, Bibi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Chen Xiwan, berdasarkan polisi Selatan, sengaja membayar orang. Mengingat Anda menyerahkan diri dan melaporkan beberapa kasus, Anda dihukum penjara 8 tahun. Apakah Anda mengaku bersalah? Saya mengaku. Tidak naik banding. Nona OU, sebagai pemimpin baru grup OU, Anda juga wanita terkaya termuda di daftar Forbes. Apa rencana Anda untuk masa depan? Saya berharap bisa menarik lebih banyak wanita untuk bergabung dengan grup OUS. Meningkatkan pendapatan dan status setiap wanita, bersama-sama membangun masyarakat yang lebih harmonis. Nyonya OU, rasa tanggung jawab sosial Anda pasti akan membuat grup OUS menjadi perusahaan paling terkenal. Terima kasih. Jadilah orang baik, jangan pernah kembali lagi. Baik. Ketua OU, selamat datang. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih atas sambutan hangat kepala penjara. Renovasi penjara ini berkontribusi pada masyarakat adalah tanggung jawab grup OUS.